Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada satu amalan yang paling berat di timbangan seorang pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Ini dalil bahwasanya, kata Nabi, tidak ada sesuatu yang paling berat pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Ini dalil bahwasanya tidak semua amal soleh timbangannya sama, beda-beda. Amal soleh ini ada timbangannya, amal soleh ada timbangannya. Di antara amal soleh yang timbangannya sangat berat adalah akhlak yang mulia. Adalah akhlak yang mulia. Maka saya katakan tadi, Anda harus cerdas. Umur Anda terbatas, kemampuan Anda beramal terbatas, ada ibadah yang pahalanya besar. Di antaranya akhlak yang mulia. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, tidak ada akhlak mulia yang disepelekan oleh Nabi. Enggak ada yang disepelekan. Makanya Nabi mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa bi akhika bi wajhin talaq. Jangan kalian meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya senyum tatkala ketemu dengan saudara. Ini akhlak yang mulia tapi tidak disepelekan oleh Nabi. Tidak disepelekan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadisnya berkata, ya, rubba rajulin yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sawam al-qawwam. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak lelaki yang dengan akhlak yang mulia dia mencapai derajat orang yang senantiasa puasa sunnah dan senantiasa salat malam. Jadi orang ini dia tidak puasa sunnah, puasanya Ramadan saja. Dia juga tidak salat malam, salatnya 5 waktu saja. Tetapi dia punya akhlak yang mulia. Murah senyum, suka membantu orang, tidak menyakiti hati orang lain, tidak dengki sama orang, tidak dendam sama orang lain, mudah maafkan orang lain. Dengan akhlak yang mulia tersebut, dia meraih orang yang senantiasa puasa sunnah dan senantiasa salat malam. Ya. Luar biasa. Ini dalil bahwasanya akhlak yang mulia itu adalah ibadah. Dari sini, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, yaitu gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang punya tafsir As-Sa'di, Taisir Karimur Rahman. Beliau punya risalah cuma 6 halaman, judulnya Husnul Khuluq, akhlak yang mulia. Di awal dari risalah tersebut beliau berkata, fahiya ibadatun fahuwa bidzatihi ibadatun azimah. Sungguhnya akhlak yang mulia itu secara zatnya merupakan ibadah yang agung. Akhlak mulia itu ibadah yang agung. Kemudian kata beliau, wahiya tatanawalu minal abdi waqtan tawilan min zamanil abdi waqtan tawilan, dan dia mengambil waktu yang banyak dari seorang hamba. Fahuwa fi rahatin wa na'imin, dan sang hamba dalam kondisi tentram, dalam kondisi bahagia, ma'a husulil ajril azim, sambil dia meraih pahala yang besar. Ini kalimat yang indah dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kita ingin jelaskan. Pertama dia berkata, fahuwa fi dzatihi ibadatun azimah. Sungguhnya akhlak yang mulia itu secara zatnya merupakan ibadah yang agung. Tadi saya katakan, Anda senyum itu ibadah. Anda senyum sama istri ibadah. Anda pijit-pijit istri itu apa? Ibadah. Anda sendul itu bukan ibadah. Anda ulas kepalanya itu ibadah, ya. Paham ya? Jadi saya katakan tadi, banyak orang kalau dia buka Quran dia merasa dapat pahala, benar. Tapi waktu dia pijit-pijit istri, dia tidak merasa ibadah. Dia tidak merasa ibadah, ya. Tatkala dia salam sama, misalnya ada tukang sapu, dia salami, assalamualaikum Pak, dia tidak merasa ibadah. Kapan dia merasa ibadah? Kalau dia berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Semuanya ibadah, tapi ini juga ibadah. Bukan Anda salat saja ibadah, bukan Anda baca Quran saja ibadah, bukan Anda puasa sunnah juga ibadah. Anda berbuat baik sama orang tua, telepon orang tua, ya, ramah sama orang tua, kasih hadiah sama orang tua, sama istri, sama anak, sama tetangga, ya, beri kue sama tetangga, itu ibadah. Bahkan ibadah yang agung, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kemudian kata beliau, wa hiya tatanawalu min zamanil abdi waqtan tawilan, dan dia mengambil waktu hamba, seorang hamba dengan waktu yang banyak. Jadi akhlak mulia ini, kalau Anda sudah tertempa sehingga menjadi orang yang berakhlak mulia, berarti Anda itu pahalanya, argonya jalan terus. Kenapa? Karena hampir banyak waktu Anda isinya interaksi dengan orang. Contoh, hampir waktu Anda kebanyakan interaksi dengan orang. Anda interaksi dengan Allah artinya ibadah mahdhah cuma sebentar. Paling salat 5 waktu, itu mungkin zikir pagi petang, Anda berinteraksi dengan Allah secara ibadah, ya. Tapi sisa waktunya Anda di rumah berinteraksi dengan istri dan anak-anak. Ini butuh akhlak yang mulia. Kalau Anda berakhlak mulia sama istri, berakhlak mulia sama anak-anak, berakhlak mulia sama supir, sama pembantu, argo pahala jalan terus.
Anda pergi ke kantor, ketemu dengan bos, ketemu dengan teman, harus punya akhlak yang mulia. Ketemu dengan anak buah, kalau Anda berakhlak mulia, sudah tertempa menjadi orang berakhlak mulia, berarti kan argo jalan terus, argo pahala. Anda pergi ke masjid, ketemu dengan teman-teman, salam dengan teman-teman, gimana kabarnya? Pahala jalan terus. Makanya kalau orang sudah menempa dirinya sampai dia menjadi seorang yang dicap, distempel oleh Allah sebagai orang yang berakhlak mulia, maka pahalanya jalan terus. Karena waktunya kebanyakannya adalah interaksi dengan orang lain. Ini rahasia perkataan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kata beliau, wa hiya tatanawalu min zamanil abdi waqtan tawilan. Dia mengambil waktu yang banyak dari seorang hamba. Kemudian kata beliau, ma'a wa huwa fi rahatin wa naim, dan dia dalam kondisi tenteram dan bahagia. Dan benar, orang yang berakhlak mulia itu orang paling bahagia. Kenapa? Dia murah senyum. Orang-orang murah senyum itu orang yang tenteram, mudah memaafkan, tidak pendendam. Coba kalau dia tukang dendam, sakit hati dia. Kalau dia cepat tersinggung, kalau dia cepat marah-marah, hidupnya enggak tenteram. Lihat sedikit tersinggung, lihat sedikit suudzon. Orang ini hidupnya enggak enak. Suka suudzon, suka ngomel, suka dendam, ya. Suka apa lagi? Suka hasad. Apa enak hidup orang seperti ini? Meskipun dia punya rumah mewah, ya. Tapi dia kalau suka hasad, apa enaknya hidupnya? Enggak enak. Meskipun istrinya sudah cantik, ya, tetap aja hasad sama orang. Apalagi istrinya jelek, rumahnya sempit lagi. Tukang hasad lagi menderita. jadi maksud saya, orang yang berakhlak mulia itu orang tenteram. Orang ngomelin dia, dia maafkan. Ya udah, mau diapain? Ya. Orang hina dia, ya sudah dia maafkan. Tidak dendam. Orang suka dendam enggak enak, hidupnya enggak enak, ya. Saya sudah sering cerita, saya punya teman pernah ada yang marah sama teman saya yang lain. Saking marahnya dia bilang, semoga Allah menyempitkan kuburannya. Itu orang belum meninggal sudah dibilang sempitkan kuburannya. Belum meninggal sudah didoain seperti itu. Jadi orang yang akhlak mulia itu orang yang tentram dan tenang.